Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi eliminasi untuk sistem alifatik pembentukan alkena akan dijelaskan oleh kelompok 2 paralel 1 yang beranggotakan Isnaini, Fikri Mahbub Zunaidi, Andreas Ari, dan Raffi Chandra. Berikut penjelasannya. Alkena dapat dihasilkan melalui proses eliminasi. Nah, proses eliminasi sendiri dapat berasal dari struktur netral atau dapat melibatkan ion karbenium, karbanion, atau intermediate radikal. Selanjutnya, penekanan elektron dan definisinya. Reaksi E2 berupa eliminasi bimolekuler ini melibatkan basa dan struktur alkil yang mempunyai nukleofag yang baik. Contohnya seperti halida dan tosilat. Kemudian alkil bromida sederhana, reaksinya melibatkan 3 perubahan ikatan simultan yang dapat dilihat pada skema 10.14. Semua pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi dalam satu langkah tunggal. Nah, di dalamnya, basa ini menghilangkan proton dari karbon yang berdekatan dengan ikatan CBr, kemudian terbentuk ikatan CCP baru dan ikatan CBr sigma terputus. Selain itu, tidak ada intermediate terbentuk dan reaksi benar-benar terpadu. Oke, untuk selanjutnya dapat dilihat pada layar, terdapat skema 10.15 yaitu contoh mekanisme E1, yaitu 2 langkah menuju eliminasi. Langkah pertama yaitu terjadi heterolisis ikatan CLG untuk membentuk ion karbenium. Ion karbenium ini rentan terhadap penataan ulang, dan produk yang disusun ulang selalu dimungkinkan dalam reaksi E1. Langkah kedua yaitu melibatkan deprotonasi hidrogen yang berdekatan dengan basa apapun, yang ditunjukkan di sini sebagai air. Pembelahan heterolitik awal seperti dalam reaksi SN1, tetapi sekarang ini eliminasi terjadi karena langkah deprotonasi setelah heterolisis. Selanjutnya dapat dilihat pada layar ya teman-teman. Terdapat 2 skema yaitu skema 10.14 dan skema 10.15, di mana kedua skema ini disebut eliminasi beta atau eliminasi 1,2. Nah, eliminasi ini di mana hidrogen dipindahkan dari karbon beta ke karbon yang memiliki gugus pergi. Nah, karbon yang memiliki gugus pergi ini disebut karbon alfa. Oke, kemudian reaksi 1,4 eliminasi melibatkan pengusiran gugus pergi pada posisi 4 relatif terhadap hidrogen yang dihilangkan. Dapat dilihat pada persamaan 10.62. Nah, pada reaksi tersebut terjadi pada kondisi netral atau basa dan dapat dikatalisis oleh asam. Selanjutnya, reaksi ini merupakan analog dari 1,2 eliminasi, kecuali gugus pergi dan hidrogen yang memiliki ikatan intervening. Kemudian, penyisipan ikatan secara terus-menerus dapat menyebabkan eliminasi 1,6 dan eliminasi 1,8. Oke, selanjutnya dapat dilihat pada layar, terdapat skema 10.16, yaitu contoh elektron yang mendorong eliminasi 1,4 yang dikatalisis oleh asam. Selama penambahan aldol, terdapat peristiwa elektron mendorong eliminasi air dari beta hidroksikarbonil. Tautomerisasi aldehida yang dikatalisis asam ini dapat menghasilkan enol. Kemudian protonasi alkohol yang melekat pada beta karbon membuatnya menjadi gugus pergi yang baik. Pasangan elektron bebas pada ion OH digunakan sebagai sumber elektron untuk mengeluarkan air. Selanjutnya, deprotonasi karbonil ini dapat menghasilkan produk akhir pada langkah yang paling akhir. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu beberapa pengamatan mengenai eksperimental untuk reaksi E2 dan E1. Reaksi E1 dan E2 ini berasal dari hasil penelitian di laboratorium Hughes dan Ingold pada tahun 1940 hingga 1950-an. Nah, didapatkan hasil reaksi E2 yaitu kinetika berorde 2. Orde pertama dalam basa dan orde pertama dalam reaktan organik. Reaksinya menunjukkan efek isotop kinetik deuterium primer yang sangat besar. Selanjutnya menunjukkan deprotonasi yang signifikan selama langkah penentuan laju. Sementara itu, reaksi E1 ini tidak bergantung pada kinetik basa, namun juga hanya merupakan orde pertama dalam reaktan organik. Sementara itu, untuk efek isotopnya ini
eh, bernilai sangat minimal. Kemudian tidak membutuhkan basa tambahan karena pelarut atau gugus pergi yang hilang ini dapat bertindak sebagai basa. Untuk persamaan reaksi ordenya dapat lihat pada gambar berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu kontras eliminasi dan substitusi. Dalam reaksi SN2 dan S1 ini, nukleofil atau basanya bereaksi dalam satu langkah penentu laju dengan reaktan. Sementara reaksi SN1 dan S1 ini basanya bereaksi dalam satu langkah setelah hidrolisis penentu laju. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat reaksi SN2 versus SN2 dan SN1 versus S1 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reaksi E2 ini membutuhkan penambahan basa, dilakukan dalam pelarut dengan daya pengion rendah atau tinggi. Reaksi SN2 ini merupakan pesaing penting. Nah, eliminasi akan mendominasi apabila karbon dengan gugus pergi tidak rentan terhadap serangan nukleofilik seperti gugus R versi R. Oke, selanjutnya yaitu kontras eliminasi dan substitusi. Pada reaksi S1 melibatkan intermediat ion karbenium dalam pelarut yang sangat mengionisasi dan dengan gugus R yang dapat membentuk ion karbenium. Rasio substitusi terhadap produk eliminasi biasanya tidak bergantung pada gugus pergi. Selanjutnya, produk substitusi dan eliminasi dibentuk oleh percabangan dari zat antara yang sama, dan oleh karena itu, kedua reaksi tersebut berbagi langkah penentu laju yang sama. Sebaliknya, dalam pelarut dengan daya pengion yang lebih rendah, rasio produk substitusi terhadap produk eliminasi bergantung pada gugus pergi. Nah, sebuah indikasi bahwa kedua reaksi tidak memiliki zat antara yang sama. Sebagai gantinya, pasangan ion kontak terbentuk, dan gugus pergi atau pelarut dapat melepaskan proton untuk menghasilkan produk eliminasi. 10.13.4 Kemungkinan lain S1CB. Ketika gugus penarik elektron adalah alfa hidrogen yang terlibat dalam eliminasi, hidrogen ini relatif asam dibandingkan dengan hidrogen pada gugus alkil standar yang terlibat dalam mekanisme E2 dan S1. Eliminasi dari jenis reaktan ini terjadi dengan gugus pergi yang buruk dan basa yang lebih lemah daripada yang digunakan dengan jalur E2. Ini berarti bahwa mekanisme standar E2 tidak terjadi. Reaktan tersebut juga tidak mendukung mekanisme S1 karena gugus pergi yang buruk dapat bertahan dalam reaksi dan pelarut pengion tidak diperlukan. Oleh karena itu, mekanisme lain terlibat. 10.13.5 Kinetika dan observasi eksperimental untuk S1CB. Kinetika reaksi S1CB bergantung pada konstanta laju relatif untuk masing-masing langkah. Pada gambar, karbanion diperlakukan sebagai perantara sementara dan menggunakan perkiraan keadaan tunak. Ketika deprotonasi terjadi dalam langkah reversibel, pelepasan gugus pergi merupakan laju pembatas, di mana K1 lebih besar daripada K2, dan persamaan 10.71 direduksi menjadi persamaan 10.72. Rasio basa terhadap asam konjugatnya konsentrasi B- per konsentrasi Hb dan sama dengan Ka per konsentrasi H+, di mana Ka adalah konstanta disosiasi asam konjugat dari basa. Laju eliminasi tidak bergantung pada konsentrasi basa jika pH dijaga tetap. Bila laju reaksi yang melibatkan penambahan basa ke dalam larutan hanya bergantung pada pH, berarti reaksi dikatalisis basa spesifik. Oleh karena itu, banyak reaksi S1CB standar adalah eliminasi yang dikatalisis basa spesifik. Ketika deprotonasi terjadi dalam langkah reversibel sebelum pelepasan gugus pergi, isotop berebut dari pelarut ke lokasi deprotonasi akan terjadi. Dengan reaktan yang mengandung karbonil, alfa hidrogen akan menjadi terdeuterasi dengan laju lebih cepat daripada eliminasi jika reaksi dilakukan dalam pelarut protein. Terdeuterasi 4-metoksi-2-butanon adalah contoh dari reaktan yang menunjukkan semua atribut eliminasi dibahas di sini. Persamaan 10.73. Eliminasi ini dapat terjadi dengan gugus pergi yang buruk, dalam hal ini metoksida. Reaksi semacam itu disebut S1CBR, di mana R menunjukkan langkah pertama yang dapat dibalik. Jika dalam persamaan 10.70
K2 lebih besar daripada K-1, maka persamaan 10.70 direduksi menjadi persamaan 10.74. Sekarang reaksi merupakan reaksi orde pertama baik reaktan maupun basa dalam semua kondisi percobaan, dan kinetikanya identik dengan E2. Namun karena K2 tidak ada dalam ekspresi, perubahan gugus pergi tidak memiliki efek yang besar pada laju reaksi seperti pada laju reaksi E2. Penurunan persamaan 10.71 merupakan deprotonasi reaktan membentuk karbanion yang dapat bereaksi dengan BH yang ada dalam larutan untuk regenerasi awal. Inilah sebabnya konsentrasi BH ada di penyebut. Jika basa yang baru terprotonasi dan karbanion dapat bereaksi sebagai pasangan ion kontak, umum ketika basa netral untuk memulai dan menjadi positif, atau sebagai kompleks berikatan hidrogen, umum ketika basa anionik dan menjadi netral. Skenario yang berbeda dapat terjadi. Reaksi selanjutnya berlangsung dalam sangkar pelarut yang mengelilingi kompleks, dan reaksi karbanion tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan dalam skenario ini. Kompleks antara dapat diperlakukan menggunakan perkiraan keadaan tunak, dan kinetika orde 2 sederhana secara keseluruhan ditemukan. Orde pertama dalam reaktan dan orde pertama dalam basa, seperti pada persamaan 10.74. Selain itu, tidak terjadi pengacakan hidrogen dari reaktan dengan pelarut. Reaksi menunjukkan semua keunggulan dari reaksi E2 kecuali satu titik. Penurunan sebagaimana dinyatakan, prediksinya adalah seseorang dapat membedakan mekanisme ini dari mekanisme reaksi E2 sederhana dengan mengubah gugus pergi. 4-benzoil 2-butanon adalah reaktan yang mengikuti prediksi eksperimen yang dibahas di sini, di mana substitusi pada gugus benzoil tidak mempengaruhi laju yang terdapat pada persamaan 10.75 seperti gambar. Reaksi ini disebut S1CBIR, menunjukkan langkah pertama yang irreversible. IRR adalah irreversible. Dalam banyak kasus, deprotonasi merupakan kesetimbangan sebelum hilangnya gugus pergi yang menentukan laju, di mana K2 kurang dari K-1 dalam persamaan 10.76. Ditemukan efek isotop kesetimbangan pada langkah pertama, dan ini biasanya kecil dibandingkan dengan efek isotop kinetik standar yang ditemukan untuk eliminasi E2 klasik. Penghapusan C1,2 di bromoetilena untuk menghasilkan bromoasetilena menunjukkan semua atribut eksperimental yang dibahas, yaitu pada persamaan 10.77. Reaksi semacam itu disebut juga S1CBIP, di mana IP merupakan singkatan dari pasangan ion. Faktanya, karena karbon sp2 lebih asam daripada karbon sp3, banyak alkena yang dihilangkan untuk menghasilkan alkuna sebagai mekanisme S1CBIP. 10.13.6 Perbedaan E2, S1, dan E1CB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memprediksi reaksi eliminasi akan dilanjutkan melalui E2, S1, atau S1CB, yaitu: pertama, sebagian besar reaksi S1CB membutuhkan gugus penarik elektron yang kuat seperti siano, karbonil, atau nitro yang berdekatan dengan proton yang dihilangkan. Namun, mekanisme S1CB yang melibatkan pasangan ion tidak harus memenuhi persyaratan ini. 2. Eliminasi E2 difasilitasi oleh basa kuat karena hidrogen yang mengalami deprotonasi tidak bersifat asam. 3. Eliminasi S1 membutuhkan lebih banyak gugus pergi yang baik dibanding eliminasi E2. Terakhir, eliminasi S1 membutuhkan pelarut yang sangat mengionisasi, sedangkan eliminasi E2 tidak. Tingkat deprotonasi reaktan pada keadaan transisi dari langkah penentu laju merupakan ciri pembeda dari reaksi eliminasi ini, di mana tingkat deprotonasi lengkap ada di S1CB, di E2 hanya sebagian, dan tidak ada di S1. Tingkat deprotonasi dan pelepasan gugus pergi dalam reaksi E2 sederhana bergantung satu sama lain. Contoh percobaan yang menunjukkan kebergantungan ini yaitu efek isotop deuterium untuk reaksi eliminasi pada persamaan 10.78 adalah 3 dengan gugus pergi NCH3 3 kali plus dan 7,1 ketika gugus perginya brom.
Ukuran efek isotop menunjukkan jumlah deprotonasi tertentu yang berubah ketika gugus pergi diubah. Demikian pula nilai Hammett-Roh yang mengukur deprotonasi juga berubah sebagai fungsi gugus pergi. Misalnya, dengan gugus pergi iodin, brom, klor, dan fluor untuk reaksi pada persamaan 10.79 didapatkan Rho sebesar 2,07, 2,14, 2,61, dan 3,12 secara berturut-turut. Sejauh mananya saling kebergantungan pelepasan gugus pergi dan deprotonasi dapat diketahui terlebih dahulu apa yang membuat reaksi seperti E2 terpadu. Jenks menggambarkan reaksi bersama seperti E2 sebagai force untuk dilakukan bersama. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi ketika tidak ada penghalang yang memisahkan produk antara yang mungkin dari produk. Jika tidak ada penghalang terhadap reaksi suatu zat antara itu tidak memiliki masa hidup dan tidak menunjukkan struktur yang stabil pada permukaan energi potensial. Misalnya, jika ion karbenium terlalu tidak stabil, reaksi S1 akan menjadi reaksi E2. Selanjutnya, jika karbanion terlalu tidak stabil untuk ada, maka reaksi S1CB akan diubah menjadi E2. Dengan kata lain, setelah dibuat reaktan yang dapat mencapai struktur ion karbanion atau karbenium yang cukup stabil, mekanisme E2 masing-masing akan diubah menjadi S1CB atau S1. Seperti halnya semua reaksi yang memiliki kemungkinan jalur bersaing. Saling ketergantungan berbagai mekanisme dapat diperiksa dengan plot Moore-Overall-Jenks. Berikut merupakan plot Moore-Overall-Jenks. Di dalam plot tersebut, diagonal menunjukkan reaksi E2 yang merupakan gabungan dari mekanisme S1 dan S1CB. Ditunjukkan melanjutkan di sudut kiri, bawah, dan kanan atas masing-masing. Analisis dengan titik di tengah jalur E2 sesuai dengan reaksi yang sinkron. Baik deprotonasi maupun pelepasan gugus pergi telah berjalan pada tingkat yang sama pada keadaan transisi. Maka dapat dipertimbangkan bagaimana perubahan struktur gugus pergi, substitusi gugus R, dan kekuatan basa akan mempengaruhi posisi keadaan transisi E2. Jika kita meningkatkan kemampuan gugus pergi dalam reaksi E2, apakah ada lebih banyak gugus pergi dalam keadaan transisi? Kenyataannya tidak ada. Membuat gugus pergi yang lebih baik dapat dengan menurunkan energi sudut kiri bawah dan kanan bawah plot Moore-Overall-Jenks pada gambar. Menurunkan sudut kanan bawah akan memindahkan keadaan transisi menuju reaktan di sepanjang koordinat reaksi. Ini disebut juga efek Hammond. Karena reaksi sekarang lebih eksotermik, keadaan transisi lebih menyerupai reaktan. Kedua, menurunkan sudut kiri bawah akan memindahkan keadaan transisi ke arah sudut tersebut, dan ini tegak lurus terhadap koordinat reaksi yang disebut juga efek anti-Hammond. Hasilnya adalah panah besar yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tingkat pelepasan gugus pergi pada keadaan transisi tidak berubah, melainkan tingkat deprotonasi telah menurun. Plot Moore-Overall-Jenks mengarah pada kesimpulan bahwa lebih sedikit deprotonasi diperlukan untuk mengeluarkan gugus pergi yang lebih baik. Ini masuk akal karena pengusiran gugus pergi yang lebih baik membutuhkan lebih sedikit muatan negatif tetangga untuk membantu pengusiran. Efek seperti itu telah diamati dengan pemeriksaan plot Hammett pada persamaan 10.79. Nilai Rho lebih besar untuk Florida sebagai gugus pergi paling buruk. Ketika gugus pergi yang lebih baik digunakan, nilai Rho Hammett menurun, menunjukkan lebih sedikit muatan pada keadaan transisi. Sebaliknya, lebih banyak deprotonasi akan diperlukan untuk mengeluarkan gugus pergi yang lebih buruk, tetapi tingkat pelepasan gugus pergi akan tetap sama pada keadaan transisi. Ketika gugus pergi menjadi sangat baik sehingga lepas sebelum deprotonasi, kita memiliki mekanisme S1 dan tidak ada deprotonasi. Aturan Zaitsev ikatan rangkap yang lebih tersubstitusi akan mendominasi pengamatan umum untuk reaksi E2 dan S1. Pada reaksi S1, eliminasi Zaitsev mendominasi karena keadaan transisi
Untuk penghilangan proton dari ion karbenium bersifat ikatan rangkap. Karena substitusi oleh gugus pendonor elektron diketahui dapat menstabilkan ikatan rangkap. Stabilisasi dirasakan dalam keadaan transisi, membuat energi penghalang ikatan rangkap yang lebih tersubstitusi menjadi lebih rendah. Salah satu contoh persamaan 10.80, pembentukan pasangan ion kontak dapat mempengaruhi regiokimia. Rasionalisasi eliminasi Zaitsev dalam reaksi E2 mirip dengan alasan untuk reaksi S1, karena basa menghilangkan proton dan gugus lepas pergi. Perluasan karakter ikatan rangkap yang berkembang pada keadaan transisi cukup besar sehingga lebih banyak ikatan rangkap yang tersubstitusi akan memiliki penghalang yang lebih rendah untuk pembentukannya. Contoh reaksi 10.81, saat seseorang meningkatkan kekuatan basa menjadi lebih reaktif dan kurang selektif terhadap hidrogen yang dihilangkannya. Reaksi eliminasi dengan gugus meninggalkan amonium quaterner dalam sulfonium memberikan eliminasi Hohmann preferensial. Contoh 10.83 dan 10.84 ada bias sterik terhadap deprotonasi proton yang kurang terhalang karena gugus perginya besar. Dan ada juga efek statistik bahwa ada lebih banyak hidrogen untuk deprotonasi pada karbon yang kurang terhalang. Ada juga efek elektronik yang beroperasi dalam eliminasi ini. Gugus pergi kationik yang menarik elektron dengan kuat menciptakan sejumlah besar muatan positif pada hidrogen tetangga. Tapi gugus alkil yang mendonorkan elektron mengurangi muatan ini pada hidrogen tetangganya. Dan karenanya hidrogen yang paling positif adalah hidrogen pada karbon yang kurang tersubstitusi. Hal ini menyebabkan deprotonasi preferensial dari karbon yang kurang tersubstitusi dan dengan demikian membentuk ikatan rangkap yang kurang tersubstitusi. Persyaratan stereoelektronik tidak akan berpengaruh pada stereokimia eliminasi, karena proton yang akan dihilangkan dapat disejajarkan dengan bagian atas atau bawah orbital yang kosong. Stereokimia memang muncul ketika ada penghilang proton secara preferensial dari salah satu dari dua kemungkinan. Stereokimia muncul ketika pasangan ion kontak terbentuk dalam reaksi S1 dan gugus pergi bertindak sebagai basa untuk menghilangkan proton. Misalnya eliminasi eritro 3D2 butil toksilat hanya menghasilkan produk eliminasi melalui jalur sin dalam nitrometana pelarut pengion rendah. Pasangan ion kontak terbentuk dan toksilat adalah basa yang menghilangkan proton. Namun dalam lebih banyak pelarut pengion seperti etanol berair keempat produk yang ditunjukkan pada contoh reaksi di atas. Reaksi E2 selalu sangat dipengaruhi oleh faktor stereoelektronik karena reaksi E2 memiliki karakter ikatan rangkap dalam keadaan transisi dan orbital P yang membuat ikatan rangkap harus koplanar dalam produk. Proton yang mengalami obstruksi dan gugus pergi yang berangkat juga harus koplanar. Orbital disejajarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Eliminasi melalui jalur sin melibatkan konformasi yang sebenarnya merupakan keadaan transisi sepanjang kurva energi potensial untuk rotasi ikatan. Anti-eliminasi terjadi untuk sebagian besar sistem. Bahkan ketika isomer stabil Jas diproduksi sedangkan eliminasi sin memerlukan beberapa keadaan khusus ketika stereokimia dimungkinkan dalam produk. Kedua jalur tersebut biasanya memberikan hasil yang berlawanan. Sebagai contoh, ketika basa sangat lemah, tetrabulitomium klorida bereaksi dengan senyawa brusilat ditunjukkan pada persamaan 10.85, hanya produk yang kurang stabil yang dihasilkan yaitu dari anti-eliminasi. Eliminasi anti dan sin periplanar. Sin eliminasi dapat terjadi ketika susunan sin periplanar dapat dicapai, tetapi susunan anti periplanar tidak dapat. Lawan basa adalah ion yang dipasangkan dengan basa dan gugus pergi. Faktor sterik yang kuat mendukung jalur sin. Contoh kasus pada reaksi 10.86 deuterium bersifat sin periplanar dengan gugus lepas, tetapi hidrogen memiliki sudut dehidral 120 derajat bukan 180 derajat. Dengan gugus lepas kami hanya menemukan produk eliminasi sin. Contoh pasangan ion eliminasi meso 1,2 dikloro
2 difeniltalana dalam reaksi 10-87, eliminasi sin terjadi 13% dari waktu. Penambahan 18,6 sepenuhnya menghapus semua eliminasi sin. Persentase kecil dari eliminasi sin muncul dari pasangan ion, di mana kation kalium menjembatani basa dan gugus pergi. Penambahan ether meniadakan kemampuan K+ untuk bertindak dengan cara ini. Seperti yang dinyatakan, satu cara terakhir eliminasi sin dapat terjadi adalah melalui kendala sterik. Pertimbangan reaksi yang ditunjukkan pada persamaan 10-8, ketika R sama dengan CH3, jumlah eliminasi sin adalah 37%. Dan ini meningkatkan menjadi 69% ketika Kr adalah isopropil. Gugus isopropil yang besar tidak menyukai konformasi, dan keadaan transisi yang dihasilkan dengan gugus pergi yang besar menjadi gugus R ini. Oleh karena itu, eliminasi lebih sering terjadi dari jalur sin. Eliminasi dapat terjadi melalui jalur sin anti. Misalnya struktur yang ditunjukkan pada reaksi 10-89 mengalami pertukaran deuterium dengan pelarut dalam persaingan dengan eliminasi. Ketika berbagai garam basa T butoksida digunakan, rasio anti-eliminasi sin I menurun dengan urutan M+, dan dengan Li+, lebih besar dari Na, lebih besar dari K+, lebih besar dari CH3 4N+. Eliminasi sintesis lebih disukai dengan pencacah ion Li+, karena kation ini adalah ion kuat yang dipasangkan dengan basa butoksida dan gugus pergi metoksida yang pergi. Basa meletakkan sebuah proton dari sisi yang sama dari kata rangkap yang baru terbentuk saat gugus lepas pergi. Karena ion lawan menjadi kurang koordinasi, anti-eliminasi mendominasi karena reaksinya lebih menyerupai E2. Selanjutnya kita akan membahas tentang dehidrasi. Salah satu jenis eliminasi yang paling umum adalah dehidrasi alkohol. Secara formal, reaksi ini adalah kebalikan mikroskopik dari hidrasi alkena. Terlihat pada gambar mekanisme berikut merupakan mekanisme reaksi umum dehidrasi alkohol dengan katalis asam spesifik. Asam spesifik yang efektif digunakan antara lain HCl, H2SO4, dan H3PO4. Keberangkatan air sebagai gugus pergi menghasilkan ion karbenium yang mengalami deprotonasi menurut aturan Zaitsev. Kemungkinan mekanisme lain pada reaksi dehidrasi tergantung pada pola substitusi di sekitar alkohol. Sebagai contoh, T-butil alkohol menukar kelimpahan alami oksigen 30 kali lebih cepat daripada yang dihilangkannya untuk membuat isobutilena dalam H2SO4. Sedangkan pada 1-butanol menukar oksigen hanya sekitar 3 kali lebih cepat daripada reaksi eliminasinya. Karena pada alkohol primer, pertukaran air terjadi melalui proses SN2 pada alkohol terprotonasi. Fakta bahwa ion karbenium primer tidak stabil menunjukkan bahwa pertukaran pada pelarut adalah proses SN2 dengan alkohol primer. Sebuah studi menunjukkan bahwa pada 1-butanol, ion karbenium tidak terbentuk, melainkan penghapusan ion propanol yang dikatalis oleh asam membentuk propena terjadi melalui reaksi E2 bersama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Fakta bahwa ion karbenium primer tidak stabil menunjukkan bahwa pertukaran pada pelarut adalah proses SN2 dengan alkohol primer. Sebuah studi menunjukkan bahwa pada 1-butanol, ion karbenium tidak terbentuk, melainkan penghapusan ion propanol yang dikatalis oleh asam membentuk propena terjadi melalui reaksi E2 bersama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam beberapa kasus, reaksi eliminasi terjadi pada pelarut non-pengion dan tanpa penambahan basa apapun. Dalam kasus ini, dirinya sendiri atau reaktanlah yang memiliki basis internal dan keadaan transisi siklik mengarah ke reaksi eliminasi. Kasus ini hanya memerlukan panas untuk dapat terjadi. Oleh karena itu, reaksi ini disebut reaksi eliminasi termal. Reaksi eliminasi termal umumnya terjadi pada tioester, santat, selenium oksida, dan N-oksida. Selanjutnya, eliminasi Cope melibatkan pembentukan N-oksida, dan eliminasi berikutnya melalui jalur seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sedangkan eliminasi Chagev melibatkan ester santat.
eliminasi ini mengikuti jalur eliminasi sin berdasarkan sifat stereospesifik dari reaksi ini dan ditunjukkan pada gambar berikut. Reaksi termal umum lainnya adalah reaksi pirolisis ester untuk membentuk alkena dan asam karboksilat. Reaksi ini efisien pada suhu 400 dan 450 derajat Celcius. Reaksi ini menunjukkan reaksi orde pertama dan hanya menunjukkan produk eliminasi sin yang mengindikasikan bahwa pada suhu tinggi radikal tidak terlibat.